Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verly Aprilianti dengan NIM 2312473. Saya dari kelompok 1 dengan judul materi Hakikat Kurikulum, Pengembangan Kurikulum, dan Telaah Kurikulum. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Telaah Kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat kurikulum? Jadi, hakikat kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman atau menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Nah, kurikulum juga itu merupakan perangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan. Nah, dari kata kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa Yunani, yang berarti perlombaan atau jalur perlombaan. Kata ini itu berasal dari kata kerja currere, yang berarti berlari atau melanjutkan. Ada juga beberapa pengertian kurikulum dari para ahli pendidikan, yaitu menurut Dr. Nana Sujana. Kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan. Sedangkan menurut Harold B. Alberti, kurikulum adalah semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atas tanggung jawab sekolah. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Nah, ada beberapa tujuan kurikulum pembelajaran itu ada menentukan tujuan pendidikan. Nah, apa sih maksud dari menentukan tujuan pendidikan itu? Ialah membantu dalam menetapkan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Jadi tujuan ini itu mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan. Sehingga siswa dapat mengembangkan. Maka dari itu perlu adanya penentuan dan tujuan pendidikan. Selanjutnya itu memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi. Jadi tujuan ini itu bertujuan untuk menyampaikan materi pelajaran yang relevan dan pasti agar siswa memahami konsep dan informasi yang diajarkan oleh guru. Maka dari itu, hal ini melibatkan pengaturan rencana pembelajaran, pemilihan sumber daya, dan mode pengajaran yang efektif. Dan selanjutnya ada membangun keterampilan siswa. Jadi tujuan yang ketiga ini itu berfokus pada pengembangan keterampilan, baik keterampilan akademik maupun keterampilan non-akademik ataupun keterampilan dalam hidup. Keterampilan akademik ini meliputi membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, dan berkomunikasi, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya mengembangkan sikap dan nilai-nilai. Nah, tujuan ini itu untuk membentuk sikap positif dan mengembangkan nilai-nilai yang diinginkan dalam siswa, seperti integritas, kerjasama, tanggung jawab, gotong royong, terus toleransi, dan menghargai kebersamaan. Selanjutnya, memahami kebutuhan dan minat siswa. Tujuan kurikulum ini tuh dengan memahami kebutuhan, minat, dan perkembangan siswa, hal ini mencakup pendekatan diferensiasi untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar secara efektif. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, menyiapkan siswa untuk kehidupan dan karir. Jadi tujuan ini itu memberikan landasan yang kokoh bagi siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan dan mempersiapkan mereka untuk ke jenjang karir. Melibatkan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan teknologi informasi, terus keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Jadi kayak komunikasi yang bagus. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini bisa diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum di lembaga pendidikan tersebut. Nah,
Fungsi kurikulum ini tentunya untuk siswa, tetapi bukan hanya untuk siswa saja ternyata. Fungsi kurikulum ini ada untuk siswa, untuk guru, dan untuk kepala sekolah. Nah, fungsi kurikulum untuk siswa ini sebagai acuan belajar mereka. Dengan adanya kurikulum, siswa dapat mengetahui apa saja yang harus mereka pelajari dan mereka pahami. Terus, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan baik. Keberadaan kurikulum bagi siswa juga menyetarakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum, semua daerah di Indonesia memiliki standar pelajaran yang sama. Nah, fungsi kurikulum untuk guru, tentunya jikalau kurikulum fungsinya itu sebagai pedoman pengajaran atau acuan, bisa disebut juga dengan patokan seperti itu. Jadi untuk patokan guru mengajar kepada siswa. Nah, yang terakhir itu untuk kepala sekolah. Jadi fungsi kurikulum untuk kepala sekolah ini adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Nah, ternyata fungsi kurikulum untuk guru dan kepala sekolah hampir sama, tetapi bedanya tuh guru hanya untuk sebagai patokan mengajar, tetapi jika kepala sekolah dia tuh patokan untuk keberhasilan pembelajaran tersebut, seperti itu. Selanjutnya, manfaat hakikat kurikulum. Jadi, memahami hakikat kurikulum itu mempunyai banyak manfaat, baik bagi siswa, bagi guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, jadi memahami hakikat kurikulum ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, membantu guru dan siswa memahami tujuan pembelajaran, terus memilih materi dan metode yang tepat, serta mendorong pengembangan kurikulum yang relevan dan bermakna. Dengan memahami hakikat kurikulum, kita dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan membantu siswa mencapai potensi maksimal. Selanjutnya, peran kurikulum dalam masyarakat. Jadi, kurikulum merupakan jantung dari sistem pendidikan, dan perannya dalam masyarakat sangatlah penting ternyata. Kurikulum tidak hanya berperan dalam membentuk pengetahuan dan keterampilan siswa, tetapi juga membentuk karakter, nilai-nilai, dan perilaku yang mereka bawa ke dalam masyarakat. Nah, jadi peran kurikulum dalam masyarakat ini yang ditemukan ada 3, yaitu membentuk generasi masa depan, menjembatani gap antara pendidikan dan masyarakat, dan yang ketiga, peran kurikulum untuk berbagai pihak. Nah, jadi untuk membentuk generasi masa depan, kurikulum berperan sebagai agen perubahan sosial dengan membentuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan di masa akan datang atau di masa depan. Melalui kurikulum berbasis masyarakat, siswa diajarkan untuk mencari dan menentukan sendiri permasalahan di lingkungan sekitar, memahami rasa tanggung jawab dan cinta sesama, serta memecahkan masalah dengan disiplin. Selanjutnya, menjembatani gap antara pendidikan dan masyarakat. Kurikulum juga berperan ternyata dalam menjembatani gap antara pendidikan dan masyarakat. Dalam sistem pendidikan tradisional, pendidikan hanya mentransfer cara hidup yang tepat kepada siswa. Namun dalam konteks kurikulum modern, pendidikan dipandang sebagai instrumen untuk perubahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sikap dan perilaku siswa. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat akan membantu siswa untuk beradaptasi dengan kurikulum sosial,
memahami budaya dan nilai-nilai yang berlaku, serta mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, peran kurikulum tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Kurikulum yang baik akan memberikan panduan bagi guru dan menyampaikan materi pembelajaran, menentukan standar penilaian bagi siswa, dan menetapkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum yang dihasilkan nanti akan digunakan sebagai bahan ajar dan acuan dalam proses belajar mengajar. Jadi, dalam pengembangan kurikulum, ada juga model pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum ini ialah pedoman atau pola yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Model pengembangan kurikulum dapat membantu pengembangan kurikulum berjalan secara sistematis dan terarah. Model pengembangan kurikulum ialah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum ini dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat. Untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun dari sekolah. Jadi ada beberapa model pengembangan kurikulum. Nah, yang ditemukan ini ada 2 model. Ada model pendekatan grassroots dan ada model Rutgers. Nah, jadi model pendekatan grassroots ini adalah bisa dikenal sebagai pendekatan bottom up, yaitu model pengembangan kurikulum yang dimulai dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah sekolah atau guru. Nah, jikalau model Rutgers, model ini itu memiliki 4 langkah pengembangan kurikulum. Apa saja 4 langkah itu? Di antaranya ada 1, memilih target dari sistem pendidikan. Yang kedua, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Nah, yang ketiga itu pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Nah, yang keempat ada partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya ada pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, pendekatan pengembangan kurikulum ini adalah cara kerja yang menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Setidaknya ada 4 pendekatan dalam pengembangan kurikulum, diantaranya ada pendekatan subjek akademis, terus ada pendekatan humanistis, terus ada pendekatan teknologis, dan pendekatan rekonstruksi sosial. Nah, jadi pendekatan subjek akademis ini adalah bentuk atau model tertua di antara model lainnya. Dan biasanya suatu lembaga pendidikan atau sekolah sampai sekarang tidak bisa lepas dari pendekatan ini. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah yang harus dipelajari peserta didik. Jadi menyiapkan terlebih dahulu mata pelajarannya gitu tuh. Mempersiapkan materi yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Terus ada pendekatan humanistis. Nah, pendekatan ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Hal ini bertolak pada asumsi bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka adalah subjek dan pusat kegiatan pendidikan. Jadi, kalau pendekatan humanistis ini, si murid atau si siswa, anaknya ini, menjadi tujuan utama atau subjeknya gitu tuh ya.
jadi pusat perhatiannya gitu. Jadi anak didik itu memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Pendidikan humanis juga berpegang pada teori Gestalt. Nah, yang memandang bahwa anak adalah merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang utuh bukan saja segi fisik, intelektual, tetapi juga segi sosial dan afektif. Afektif itu seperti sikap, emosi, perasaan, dan nilai, seperti itu. Selanjutnya, ada pendidikan teknologis. Nah, maksudnya pendekatan teknologis. Nah, pendekatan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek, yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi, bukan diarahkan pada pengawetan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan. Nah, suatu kompetensi yang besar atau standar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit atau kompetensi dasar yang ada pada akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang bisa diamati dan diukur. Nah, dan terakhir itu ada pendekatan rekonstruksi sosial. Jadi pendekatan ini tuh bersumber pada aliran interaksional. Pandangannya adalah bahwa pendidikan bukan upaya sendirian, tetapi ada urusan bersama atau kerjasama lah ya intinya tuh. Interaksi ini bukan hanya antar guru dan murid, tetapi juga antar murid dengan murid, antar murid dengan orang-orang sekitarnya, dan dengan berbagai sumber belajar. Melalui interaksi dan kerjasama ini, para murid berusaha memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat menuju tatanan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, ada tahapan pengembangan kurikulum. Nah, tahapan pengembangan kurikulum ini secara umum adalah diagnosis kebutuhan, perumusan masalah, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, dan pengembangan alat evaluasi. Nah, tapi sementara itu, menurut Hamalik, tahapan pengembangan kurikulum ini adalah studi kelayakan dan kebutuhan. Terus juga penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Terus pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Terus pelaksanakan uji coba kurikulum di lapangan, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum, dan juga pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Siklus pengembangan kurikulum secara umum ialah perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusi pendidikan, sumber daya, kebijakan pendidikan, dan budaya sekolah. Nah, jadi yang dimaksud tujuan pendidikan nasional ini ialah merupakan landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Hal ini menentukan arah dan fokus pendidikan yang dicapai, seperti pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan kesiapan menghadapi masa depan. Selanjutnya, tujuan institusi pendidikan. Jadi, setiap lembaga pendidikan itu memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai, yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Tujuan ini dapat berupa pengembangan keterampilan tertentu, penekanan pada nilai-nilai tertentu, atau fokus pada bidang studi tertentu. Nah, selanjutnya ada sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan dana dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Keterbatasan sumber daya dapat membatasi cakupan materi, metode pembelajaran, dan kegiatan yang dapat diterapkan dalam kurikulum.
Selanjutnya ada kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan ini dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, seperti kurikulum merdeka, juga mempengaruhi kurikulum. Jadi kebijakan ini itu dapat menentukan standar pendidikan, metode pembelajaran, dan penilaian yang harus diterapkan. Dan yang terakhir ada budaya sekolah. Jadi budaya sekolah termasuk nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang berlaku dapat dapat pengembangan kurikulum. Dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Kurikulum harus sejalan dengan budaya sekolah agar dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Nah, itu adalah faktor internal dari faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum dari segi faktor internal. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Dari faktor eksternal itu adalah pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, pengembangan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, dan tren global. Nah, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pengembangan ilmu dan pengetahuan teknologi yang pesat mengharuskan kurikulum untuk terus diperbarui agar relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, kurikulum juga harus memasukkan materi-materi yang baru yang sesuai dengan perkembangan terkini atau perkembangan modern. Nah, pengembangan selanjutnya yaitu pengembangan masyarakat. Jadi, perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat agar dapat membantu siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial. Selanjutnya ada kebutuhan dunia kerja. Kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja agar lulusan yang bersaing di pasar kerja. Kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, yang terakhir ada tren global. Tren global dalam pendidikan seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran daring, dan pendidikan inklusif juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Kurikulum harus mengikuti tren global agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dan selanjutnya ada evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, proses ini itu melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi untuk menentukan apakah kurikulum telah berhasil dapat mencapai tujuan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi tujuan evaluasi kurikulum ini itu tuh menilai efektivitas, mengenali kekurangan, meningkatkan kualitas, dan memperkuat akuntabilitas. Juga model-model evaluasi, ada beberapa model, diantaranya itu jadi terdapat berbagai model evaluasi kurikulum yang digunakan. Jadi diantaranya ada model CIPP atau konteks, input, proses, dan produk. Terus ada model Tyler, model Stack, model Scriven. Jadi model CIPP itu adalah model ini itu berfokus pada konteks, input, proses, dan produk kurikulum. Nah, sedangkan model Tyler ini, jadi model ini itu berfokus pada tujuan pembelajaran dan menilai seberapa efektif kurikulum dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, sedangkan ada model Stack. Model ini menekankan pada nilai-nilai dan kepentingan yang terkait dengan evaluasi selama proses. Nah, yang terakhir itu ada model Scriven.
Jadi model ini itu berfokus pada penilaian sumatif atau evaluasi akhir dan penilaian formatif. Ada juga proses evaluasi kurikulum. Jadi ada beberapa tahapan. Ya, yang pertama itu ada perencanaan, pengumpulan data, analisis data, terus ada interpretasi dan rekomendasi. Selanjutnya ada telaah kurikulum. Nah, telaah kurikulum ini adalah proses menganalisis dan mengevaluasi kurikulum secara mendalam untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan efektivitas secara keseluruhan. Jadi di dalam telaah kurikulum ada metode telaah kurikulum. Nah, jadi metode telaah kurikulum ini mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kurikulum dalam konteks penilaian. Jadi ada beberapa metode, diantaranya ada pendekatan berbasis mata pelajaran. Jadi metode ini itu berfokus pada analisis isi dan struktur mata pelajaran tertentu dalam kurikulum. Hal ini termasuk penilaian terhadap relevansi, kedalaman, dan kesesuaian materi ajar dengan tujuan pendidikan. Nah, ada pendekatan berbasis peserta didik. Dalam metode ini, perhatian diberikan pada kebutuhan minat dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada analisis filosofi. Jadi metode ini itu melibatkan pengkajian landasan filosofis yang mendasari pengembangan kurikulum. Jadi mencakup pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang dalam pendidikan. Selanjutnya ada analisis psikologis. Telaah kurikulum juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik seperti mempertimbangkan kognitif dan emosionalnya. Ada juga evaluasi komponen kurikulum. Nah, jadi evaluasi komponen kurikulum ini itu meliputi berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, isi, metode pengajaran, dan penilaian. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana setiap komponen berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Jadi metode ini berfokus pada pemantauan implementasi kurikulum di lapangan serta evaluasi hasil belajar siswa. Dan terakhir yaitu studi kasus. Jadi menggunakan studi kasus sebagai metode telah memungkinkan analisis mendalam terhadap penerapan kurikulum di konteks tertentu, memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan area yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek yang ditelaah dalam telaah kurikulum. Jadi, aspek-aspek yang ditelaah dalam telaah kurikulum ini meliputi berbagai elemen yang penting yang berkaitan dengan pengembangan dan implementasi kurikulum dalam pendidikan. Nah, diantaranya itu ada maksudnya tujuan kurikulum, isi kurikulum, metode pengajaran, penilaian dan evaluasi, terus ada implementasi kurikulum, konteks sosial dan budaya, terus ada juga peran stakeholder, terus ada tren dan inovasi pendidikan. Nah, apa sih jadi tujuan kurikulum. Nah, aspek ini mencakup tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum, baik tujuan umum maupun khusus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terus ada isi kurikulum. Nah, isi kurikulum ini melibatkan materi pembelajaran yang disusun dalam kurikulum. Terus selanjutnya ada metode pengajaran. Nah, metode pengajaran ini mencakup cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa, termasuk strategi pengajaran dan efektif dan inovatif. Terus selanjutnya ada penilaian dan evaluasi. Aspek ini berkaitan dengan cara menilai pencapaian siswa dan efektivitas kurikulum.
termasuk alat dan teknik evaluasi yang digunakan untuk mengukur hasil belajar. Selanjutnya, ada implementasi kurikulum. Nah, jadi menganalisis bagaimana kurikulum diterapkan di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi oleh pendidik dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya ada konteks sosial dan budaya. Jadi, telaah ini mempertimbangkan bagaimana konteks sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi desain dan implementasi kurikulum. Selanjutnya, ada juga peran stakeholder. Nah, jadi mengkaji peran berbagai pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir ada tren inovasi pendidikan. Aspek ini mencakup analisis terhadap pengembangan terbaru dalam pendidikan yang dapat mempengaruhi kurikulum, seperti teknologi baru dan pendekatan pembelajaran modern. Dan selanjutnya ada tujuan telaah kurikulum. Jadi tujuan telaah kurikulum ini adalah untuk memahami dan menganalisis kurikulum secara mendalam sehingga dapat diidentifikasikan dan diimplementasikan dengan efektif dan proses pendidikan. Nah, tujuannya itu diantaranya ada mengerti hakikat dan fungsi kurikulum, menganalisis pengembangan kurikulum, menguraikan prinsip dasar pengembangan kurikulum, terus menganalisis komponen kurikulum, dan terus juga mengidentifikasi tujuan kurikulum, mengembangkan model-model pengembangan kurikulum, dan mengimplementasikan kurikulum secara efektif. Selanjutnya ada manfaat telaah kurikulum. Nah, jadi telaah kurikulum juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya ada memperbaiki kelemahan kurikulum sebelumnya, menciptakan metode baru dalam pengajaran yang efektif, terus ada meningkatkan produktivitas SDM dalam dunia pendidikan, terus membekali mahasiswa untuk memahami konsep dasar kurikulum, dan membekali mahasiswa untuk memahami ketentuan-ketentuan dalam kurikulum matematika sekolah menengah. Jadi, kurikulum itu merupakan pedoman dan panduan dalam melaksanakan pendidikan. Kurikulum memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, ada hubungan telaah kurikulum dan pengembangan kurikulum. Nah, jadi telaah kurikulum dan pengembangan kurikulum ini adalah dua konsep yang saling berkaitan dan penting tentunya dalam dunia pendidikan. Nah, jadi telaah kurikulum merupakan proses kritis dan sistematis untuk meninjau, menganalisis, dan mengevaluasi kurikulum yang ada. Sedangkan pengembangan kurikulum merupakan proses merancang, menyusun, dan mengimplementasikan kurikulum baru atau memodifikasi kurikulum yang sudah ada. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, dan metode pengajaran. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan membentuk sikap positif. Fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan dalam proses belajar mengajar. Pengembangan kurikulum ini melibatkan tahapan diagnosis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan materi, pengembangan metode pengajaran, dan evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum meliputi tujuan pendidikan, sumber daya, kebijakan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi telah kurikulum bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum, praktisi pendidikan dapat merancang kurikulum yang relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Baik teman-teman,
Terima kasih. Mungkin sekiranya ada pertanyaan, boleh langsung komen di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin menambahkan dari pernyataan saya yang penjelasan saya yang tadi, boleh langsung komentar di kolom komentar. Terima kasih. Saya Verly Aprilianti, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.